Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vita Permatasari ya. Jadi kali ini kita akan belajar bab pertama, yaitu listrik dinamis ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa masing-masing ya. Ya, selesai. Kemudian untuk mempelajari bab ini, silakan kalian bisa dengarkan dan perhatikan baik-baik video berikut ini ya. Check it out. Ya, kita hari ini akan belajar fisika ya. Apa ya? Ada petir-petir seperti itu. Nah, kita akan belajar listrik dinamis atau rangkaian arus searah. Untuk kompetensi dasarnya, KD3 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD4, titik 1 mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Jadi di sini peserta dapat menggunakan voltmeter dan ampermeter, kemudian peserta dapat mengevaluasi karakteristik dan prinsip kerja alat listrik searah ya, kemudian mampu menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, dan dapat menghitung energi dan daya listrik dengan benar. Nah, di sini kita akan lanjut satu persatu ya. Apa sih itu listrik? Nah, listrik itu merupakan fenomena alam yang terkait dengan muatan-muatan listrik positif maupun negatif. Oh, maaf ya, ini K-nya ketinggalan di sini. Sedangkan untuk contoh fenomena listrik itu sendiri ada beberapa macam. Ya, misalnya ada petir, lampu menyala, sedang ngecas handphone, kipas angin, dan setrika yang menjadi panas. Dan ada beberapa yang lain juga ya. Ternyata listrik ini ada di sekeliling kita setiap hari ya, teman-teman. Di sini ada beberapa jenis muatan listrik. Muatan positif ya. Muatan positif itu sama saja dengan proton, sedangkan muatan negatif itu sama saja dengan elektron. Sedangkan jika muatan listrik bergerak itu adalah listrik dinamis ya. Sedangkan untuk muatan listrik yang diam adalah listrik statis ya. Jadi dinamis itu yang berarus bergerak. Statis juga berarus ya, tetapi dia diam. Untuk cakupan bahasan listrik dinamis, yaitu elektron bergerak di dalam kawat penghantar. Ini contohnya ada kawat, di sini arah gerak elektron di dalam kawat. Sedangkan untuk arah arus listrik, nah ini arah arus listriknya ketika di dalam kawat. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya, next dulu. Menghitung besar arus listrik. Arus listrik ya disimbolkan dengan I, itu sama dengan Q dibagi T. Nah, I ini sendiri kan kuat arus listrik ya. Sedangkan Q itu apa? Muatan yang mengalir ya. Jadi muatan. Sedangkan T adalah satuan waktu. Ya, untuk satuan kuat arus itu sendiri ya, muatan itu kan satuannya kolom. Kemudian T itu waktu, kolom per sekon ya. Jadi sama saja dengan ampere. Kita ke contoh soal ya. Di dalam sebuah kawat mengalir 600 triliun elektron dalam waktu 1 menit. Nah, hitunglah besar arus yang mengalir pada kawat tersebut. Muatan listrik sebuah elektron adalah 1,67 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Kita coba jawab ya. Karena satu elektron muatannya E, ini ya, maka 600 triliun elektron memiliki muatan Q sama dengan 600 dikali 10 pangkat 12 ya. Ini triliun itu 10 pangkat 12
dikali 1,67 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, yang mengalir selama 1 kali 60 detik ya. Jadi di sini kan 1 menit ya. 1 menit adalah 60 detik. Jadi gimana? Kita hitung ya. I sama dengan Q dibagi T. Ini untuk lebih mudahnya kalian bisa menuliskannya ke bawah ya. Terus di sini kita kalikan, ini tadi Q-nya ya. Kemudian waktunya bisa dibagi. Jadi ini untuk lebih mudahnya ya. Ini saya bisa gambarkan. Ini kan ada 60 nih. 60-nya dicoret. Nah, dengan ini. Jadinya 1,67 dikali, nah ini 19 dikurangi 12 berapa? 6 ya. Jadi dikali 10 pangkat negatif 6 ampere. Nah, jadi kalau misal kita menghitung itu bisa dicoret-coret ya, nggak usah dikalikan dulu baru dibagi, nanti pusing. Mengapa elektron bisa bergerak di dalam kawat? Nah, ini masih ada hubungan dengan tadi ya. Untuk arah gerak elektron di dalam kawat itu bagaimana sih? Nah, di sini kalian bisa melihat ini ada beda potensialnya bagaimana. Ya, beda potensial atau potensial listrik atau tegangan listrik ya. Kalau misal arah gerak elektron di dalam kawat itu dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi ya. Ini untuk gerak elektron. Sedangkan untuk arah arus listrik ini berkebalikan. Ya, jadi kalau arus listrik itu dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah, seperti itu. Jadi harus ada perbedaan potensial di kedua ujung kawat. Untuk hambatan pada arus ya, arah arus listrik. Arus mengalir di dalam sebuah kawat ternyata tidak semulus yang terlihat ya. Kita kan emang nggak bisa melihat ya, karena kawat memberikan hambatan terhadap pergerakan arus listrik. Ya, jadi kalau misal tidak ada hambatan, itu listriknya mengalirnya langsung ya. Jadi kita dalam memakai penggunaan listrik, nah di situ membuat rangkaian listrik itu harus ada hambatannya. Jadi untuk mengatur agar arus listrik yang keluar itu tidak terlalu besar. Untuk hambatan listrik suatu bahan itu hambatan suatu bahan konduktor pada suhu tetap bergantung pada panjang, luas penampang, dan hambatan jenis bahan tersebut. Maaf ya, ini hurufnya ternyata ketinggalan. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk panjang kawatnya L, A ini luas penampangnya. Kita bisa menghitungnya dengan hambatan listrik suatu bahan R sama dengan Rho dikali L, di mana L ini adalah panjang bahan, kemudian A ini adalah luas penampang bahan, kemudian hambatan jenis bahan itu adalah Rho, R itu hambatan listrik ya. Terus untuk hambatan jenis beberapa bahan, nah di sini pada suhu 20 derajat ada beberapa, kalian bisa lihat sendiri ya, ada aluminium, tembaga, emas, besi, nikrom, platina, sampai kuarsa. Sedangkan untuk hambatan listrik suatu bahan, nah kalian bisa lihat di sini Rho T sama dengan Rho 0 dikali 1 plus alfa delta T. Ya, ini untuk Rho-nya delta Rho, kemudian ini ada delta T. Pada batas perubahan suhu tertentu, maka hambatan jenis suatu bahan memenuhi persamaan sebagai berikut ya. Ini persamaannya di mana Rho T itu hambat jenis pada suhu T, Rho 0 hambat jenis pada suhu T0, sedangkan alfa koefisien suhu hambatan jenis, delta T itu perubahan suhu. Untuk koefisien suhu hambatan jenis beberapa bahan bisa dilihat di sini. Kita ke contoh soal ya.
sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, maka tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut ya. Jadi kalian bisa lihat pembahasannya di sini. Diketahui L-nya itu 20 cm atau 0,2 meter. A-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan Rho-nya nilai hambat jenisnya itu 2,82. Nah, berapa hambatan listriknya? Kalian bisa gunakan persamaan yang tadi ya, teman-teman. Kita masukkan angkanya 2,82 kali 10 pangkat min 8 dikali 0,2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini kalian bisa coret ya, ini 2-nya. Jadi 2,82 dikali 10 pangkat min 5 ya. Jadi nggak usah ini dikalikan dulu baru dibagi, tapi ini 2-nya bisa dicoret. Paham ya? Kemudian bagaimana cara arus listrik terus-menerus mengalir? Nah, jadi harus ada sumber arus searah atau sumber tegangannya ya. Jadi ketika kita ingin misal menggunakan setrika, berarti kita membutuhkan sumber tegangan. Contohnya juga baterai ya. Nah, ini baterai apa? Baterai jam, baterai kalkulator ya. Baterai Alphalink, kemudian di sini ada baterai handphone ya. Jadi ketika kita ngecas ya, kalau misal ini penuh semangat, mati meredup mati handphonenya. Terus di sini ada baterai laptop ya. Ini ada baterai jam, baterai yang lainnya, baterai radio juga bisa. Kemudian ini ada baterai handphone yang zaman dulu ya, Nokia. Sekarang kebanyakan baterai handphone itu sudah tanam ya, jadi tidak bisa dilepas. Untuk sumber arus searah itu selain baterai adalah aki ya, ada aki, sel surya, elemen volta, elemen lelans dan lain-lain. Untuk sumber arus searah itu disebut sebagai elemen yang diberi lambang huruf E ya, atau epsilon. Gambarnya seperti ini ya. Biasanya ini seperti sumber tegangan gitu ya, atau seperti V potensial listrik ya. Biasanya ditulisnya E atau epsilon. Epsilon itu seperti huruf E juga ya. Untuk pertemuan pertama mungkin cukup ya. Sekian, nanti kita akan ketemu di next video ya. Terima kasih. Kalian sudah mendengarkan videonya ya, jadi kalian bisa menyimpulkan dan kalian bisa catat poin-poin pentingnya, apa saja yang harus dipelajari ya. Kalian bisa catat. Apabila merasa kebingungan, kalian bisa tanya dengan saya di kolom komentar, atau kalian bisa chat di sosial media yang lain ya. Nah, nanti kita bisa bahas bareng-bareng gitu ya. Kalau misal bingung, jadi kalau misal bingung gak usah dipendam sendiri, bingung ya ditanyakan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.